Oke, kembali lagi di channel Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel Kurniawan. Kali ini saya akan mencoba mentutorialkan materi dari lanjutan Kotik, yaitu konfigurasi L2 TV dan juga PPTP. Tapi sebelumnya mohon maaf, ini sudah malam jadi suaranya agak kecil teman-teman. Topologinya itu nantinya kita akan menggunakan 3 router dan 2 klien. Topologi ini saya nggak buat begitu apa. Di sini saya akan menunjukkan adapter atau interface yang akan digunakan. Karena di sini untuk router 1 adapternya ada 3, yaitu adapter 1 bridge, adapter 2 sama 3 itu internal network. Kemudian di sini untuk router kedua sama adapter 1 bridge, adapter 2 sama 3 itu internal network. Kemudian adapter router 3 maksud saya adapternya sama ya. Kemudian ini untuk klien untuk PC2 ini saya menggunakan adapter bus. Kenapa? Karena untuk menjamkan ke si router ketiga. Nantinya kan routernya itu kalau di sini kan 3, tapi kalau di sana jadi 4 karena sama bentrok, jadi bentrok seperti sama di router 2. Kemudian untuk klien 1 atau PC1 adapter 3 ini internal network. Saja kita ke konfigurasi. Kenapa menggunakan bridge adapter satunya? Karena ini saya akan menggunakan Winbox untuk mempermudah konfigurasinya. Di sini kita sudah menggunakan Kotik. Jadi kita ke Winboxnya. Di sini juga tadi sudah pakai. Teman-teman kita ke router yang pertama dulu, router 1. Di router 1 pertama-tama kita buat bridge. Di sini bridge kita buat namanya misalkan ini seperti ini, kita pilih. Kemudian portnya ether 2 dan juga ether 3 seperti yang disampaikan tadi. Kemudian ether 3, kenapa nggak ether 1? Karena ether 1 itu udah dipakai sama bridge, jadi ntar malah bentrok IP-nya. Kemudian kita tambahkan IP address. Ini IP diabaikan saja teman-teman, ini IP bridge. Ini akan tambahkan IP untuk mengonekkan ke router 2 dan juga router 3. Misalkan ini misalkan 10.10.1.11.24. kemudian ethernya bridge Kurni dan asli oke. Seperti ini. Kemudian kita buat DHCP untuk mempermudah si klien untuk langsung mendapatkan IP. Kemudian di sini DHCP setup bridge Kurni. Kita next. Oke, selanjutnya kita ke router yang kedua. Nah, pertama-tama kita cek dulu IP-nya. Di sini IP address belum ada teman-teman. Di sini IP bridge otomatis. Kalau belum ada berarti kita DHCP klien di sini. Dan kita tambahkan ether ether 2 teman-teman.
Nah di sini langsung kena nih, langsung dapat jadi 10 kemudian kita tambahkan IP address untuk ke klien. IP address ini sudah ada nih, kita tambahkan 10 misalkan 192.168.1.1/24, kemudian ethernya ether 3 seperti yang awal saya sudah sampaikan, kemudian apply. Oke. Seperti ini. Kemudian kita buat HCP supaya si klien langsung mendapatkan IP. Ini salah di HCP setup. Di sini ether 3. Kita next. Seperti ini. Lanjut. Nah di sini kita buat konfigurasi L2TP nya. Kita masuk ke PPP ini, kemudian kita centang di L2TP server, kita beli oke. Kemudian kita buat scriptnya di sini nih. Kita tambahkan misalkan kurangi 2 titik, terus passwordnya terserah antum. Kemudian servisnya di sini kita pakai L2TP. Kemudian profilnya di sini default encryption. Kemudian local addressnya misal saya akan menambahkan di sini terserah teman-teman. Bahkan di sini 172.1.1.1. Kemudian remote-nya 172.1.1.2. Nah IP di sini terserah bisa apa aja teman-teman, tapi saya memakai ini. Kemudian kita apply. Oke. Nah setelah itu kita buat routingnya, kita buat root di IP root. Nah di sini kita tambahkan misal langsung saja teman-teman biar enggak bolak-balik. Nantinya saya di sana akan memasangkan 192.268.2.0/24. Kemudian gateway-nya yang di atasnya tadi ya teman-teman, 2.1.1.2. Berarti ntar nih di si router 3 ke PC nya itu harus menggunakan IP yang ini. Kita apply. Oke. Langsung statik ya teman-teman. Kemudian kita ke router 3. Ini router 3. Pertama-tama kita lihat IP-nya, IP yang dari si router 1 belum ada ya teman-teman. Kita pasangkan di DHCP klien, kita tambahkan di sini router 2. Oke. Nah di sini langsung dapat nih 10.10.10.12. Terus kita pasangkan IP address untuk ke si klien. Tadi IP-nya itu harus 2 ya teman-teman, karena tadi pas kita ngerouting itu 2. 2.168.2.1/24. Ethernya ether 4. Oke.
Kemudian kita buat DHCP server, dan di sini DHCP setup filter 4, next 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 next. Oke. Nah, setelah itu baru kita konfigurasi L2 TV. Di sini ini di triple P ini kita tambahkan di sini, kita cari L2 TV client. Setelah itu di sini namanya misalkan ini L2 TV misalkan namanya. Kemudian dia outnya itu IP si router 2 yang dapat dari si router 1 tadi berapa IP-nya, kita lihat IP router 2 ini IP-nya 10.10.10.11, berarti kita pasangkan IP-nya itu berarti 10.10.10.11. kemudian usernya sama yang di konfigurasi di router 2, berarti kurni L2 TV. Terus passwordnya juga harus sama, ini nah seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, nah di sini langsung running ya teman-teman, langsung jalan. Kita lihat juga di sini IP address-nya ini langsung ada di 172 nih, langsung di. Kemudian kita buat root juga nih, kita buat root ke router 2 dari router 3. Kita buat root, kita tambahkan di sini tadi IP-nya itu 1 ya teman-teman, 192.168.1.0/24. kemudian gateway-nya itu yang di atasnya lagi 172.1.1.1. kita apply, ini langsung DS. Kemudian nah sekarang coba kita cek nih di klien router 2 dan juga router 3. Coba di router 2 dulu deh. Coba kita lihat IP add print. Nih, ini kan IP-nya itu 10.10.10 ya. Nah, di sini itu kita disable dari setiap DHCP yang codec biar gak bentrok. Misalkan ini kan mau kita ini di router 2 dulu, berarti DHCP yang router 2 ini tetap hidup, sedangkan di router 1 dan router 3 ini kita matiin, bukan ya, di disable dulu dan dihapus. Yang di router router 1 mah jangan dulu dah, ntar takutnya bisa error. Router 3 dulu nih, router 3 nih. Di router 3 ini IP DHCP nya itu kita disable dulu, tanda silangnya disable. Nah, baru kita buka lagi. Ini di sini kita hapus aja nih. Kemudian lihat di IP DHCP client print. Di sini kita remove satu. Kita ini yang kita tambahkan IP DHCP client add interface router 3. Salah kita tidak disable
no. Ini pen. Oke teman-teman, di sini kita belum mendapatkan IP DHCP klien teman-teman dari si router 2 ke klien router 2. Nih di sini masih ini. Dan juga di sini masih, kalau di DHCP klien print ini masih connectnya ke si router 1. Nah, coba kalau masalahnya begini, coba kita di ini dulu, di disable dulu seperti di router 3. Router satunya DHCP servernya. Nah, di sini kita disable dulu gak apa-apa. Kemudian nih di sini sudah kehapus, sudah gabon. Nah di sini langsung connect nih. Nah di sini kita udah dapat IP dari router 2 nih. IP-nya 192.168.1. Yang penting satu nih, kuncinya di satu nih. Terus di sini belakangnya 248. Kemudian kita tambahkan juga IP-nya yang di router klien router 3. Kita coba IP add. Nih IP ini masih yang punya si router 1, tapi gak apa-apa kita hapus. Tapi yang router 2 ini DHCP servernya kita matiin dulu, kita disable supaya gak bentrok. Kemudian DHCP R1 ini DHCP nya matiin aja dulu, ntar kalau udah semuanya selesai baru hidupin lagi. Kemudian di sini kita hidupin yang DHCP router 3, DHCP server router 3. Nah di sini kita hapus, ini hapus. Kemudian kita dihapus, kita cek IP DHCP kliennya. Ini sedang menunggu, ini masih menunggu. Apa perlu kita hapus dulu apa-apa. Nah seperti ini kita print. Nah di sini langsung connect nih. Nah kuncinya di 2 lagi nih, kan tadi masangnya 192.168.2, belakangnya 249. Karena di next jadi gak apa-apa, gak masalah. Nah setelah ini selesai, baru semuanya DHCP server yang router 1 hidupin, yang di router 2 DHCP servernya dihidupin juga, supaya ntar bisa connect kalau nyambung, kalau di testing dan juga di traceback. Ini router 2 kita enablein lagi. Kemudian di router 1 ini, router 1-nya kita enable tadi. Nah di sini sudah kita cek dulu nih IP address-nya nih. Kalau ada yang ubah berarti kita ubah lagi, gak apa-apa. Nah di sini alhamdulillah gak ada yang berubah ya teman-teman. Nah kalau sudah begini, bentar dulu yang di router 3 kita cek. Router 3 IP address. Nah di sini juga alhamdulillah nih gak berubah nih, masih ada nih dynamic L2 TV, Kurni 2 L2 TV. Nah di sini kita cek dah router
klien router 2 dan juga router 3. Coba kita ping nih dari si klien router 2 ke klien router 3 ini IP-nya. Kita ping 192.268.2.249. Nah, alhamdulillah sudah berhasil terconnect. Kemudian kita ping juga dari router klien router 3 ke klien router 2. Kita ping 192.168 yang ini. Timeout. Kenapa bisa timeout? Bentar. Oh, satunya gak ada, maaf. 1.248. Nah, alhamdulillah sudah kita connect juga. Kemudian kita transfer nih, kita transfer terus nah, ketika di trace route nantinya jalur yang dipakai itu yang J211.2, bukan jalur 1010, bukan yang jalur filter 1. Berarti ini udah berhasil teman-teman. Nanti yang kita trace route. Itu nah, sama yang juga ini jalurnya tetap yang J211.1, bukan yang 1010 karena kita menggunakan L2TP. Nah, alhamdulillah konfigurasi L2TP berhasil. Sekarang lanjut ke konfigurasi TP-TP. Kita ini dulu. Pertama kita buka router 3, kita buka. Nah, di sini nih di TP-TP ini yang ini dihapus. Ini dihapus ya apa? Dihapus aja, ini dihapus. Kemudian kita buka R2. Kita buka R2. Di sini TP-TP-nya yang L2TP server. Ini di interface L2TP server ini di centangnya dihapus, kemudian pilih oke. Kita ganti ke PPTP server. Di sini centang. Oke. Kemudian di scriptnya di sini nih. Ini kita ubah nih servisnya itu ganti ke PPTP. Ininya tetap sama, gak apa-apa, gak usah diubah biar enggak kelamaan lagi. Kemudian apply. Oke. Nah, setelah itu kita ke router 3 lagi. Kita ke router 3. Nah, di sini kita tambahin nih di PPTP client. Tadi kita PPTP L2TP client, sekarang PPTP client. Di sini kita kasih nama misalkan Kurni PPTP. Kemudian dia outnya sama IP yang tadi IP-nya itu IP yang di atas, yang IP di router 2 yang dikasih dari router 1 nih 10.10.11. Kemudian usernya, karena tadi usernya saya nggak diganti, masih L2TP, gak apa-apa, kita di sini kita
bikin aja di sini Kurni 2 TP, kemudian passwordnya sama ya, kayak yang tadi. Kemudian apply. Oke, nah di sini kita langsung running ya teman-teman. Nah langsung udah kita tes lagi nih, klien better 2 dan juga klien better 3, kita pin lagi nih. Alhamdulillah bisa, sudah berhasil. Kemudian di ini juga di klien better 3 ke better 2. Nah alhamdulillah berhasil juga. Kita threshold. Jalurnya juga masih sama karena tadi gak diubah ya, cuma diubahnya itu yang di konfigurasi si ganti yang asalnya L2TP jadi PTTP. Nah oke, ini itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.